Mengemudi kendaraan, butuh keterampilan yang nyata. Meskipun kebanyakan orang dewasa dapat mengemudikan mobil, namun tak semua dari mereka mengemudi dengan profesional. Di video kali ini kita akan melihat 10 pengemudi mobil paling berbakat di dunia. Namun sebelumnya dukunglah channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Selain faktor pengemudi, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Di antaranya adalah kondisi jalanan yang ditutupi salju. Namun di beberapa belahan dunia yang lain, kondisi jalan rusak di antara jurang dan tebing jauh mengkhawatirkan dibandingkan jalanan yang ditutupi salju. Kita bisa lihat video yang direkam oleh penumpang bis di daerah pegunungan Himalaya ini. Seperti yang kita lihat, yang lebih menakutkan lagi, sepanjang jalan itu tidak ada pagar pengaman satupun. Kepeleset sedikit saja, kendaraan dan orang-orang di dalamnya akan terjun ke bawah jurang di bawahnya. Sopir bis tampaknya tidak terganggu oleh semua itu sama sekali. Terkadang dia keluar dari bis beberapa kali untuk memeriksa jalan dan memastikan bahwa tidak ada halangan ketika dia melewatinya. Meskipun ada jalan yang lebih buruk dari jalan ini di berbagai negara, terutama di daerah Amerika Selatan, namun hal-hal itu tak menyurutkan niat orang-orang untuk melalui jalan tersebut. Tampaknya, hal ini sangat mustahil, karena secara teori, tidak ada kendaraan yang bisa memanjat permukaan bukit berbatu yang ada di dunia, karena kita harus menanjak lurus ke atas dengan sudut 90 derajat, dan yang mengkhawatirkan lagi, ketika menanjak, tidak akan ada yang menarik dari atasnya, dan yang kedua, gaya gravitasi akan selalu menariknya ke bawah, dan yang ketiga, di saat bannya mengalami slip, mobil itu akan menabrak bebatuan dengan cukup keras. Namun mengapa ada begitu banyak video di luar sana yang menunjukkan kalau mobil Jeep bisa memanjat secara vertikal? Ya, itu karena mobil ini benar-benar dibuat untuk mendaki permukaan paling berat. Namun yang terpenting adalah, mobil ini tidak dirancang untuk memanjat bukit batu yang terjal, dengan kemiringan 90 derajat, namun ternyata para pengemudi ini melakukan pendakian mendekati kemiringan 90 derajat. Mobil ini dari pabriknya sudah dilengkapi fitur yang membuatnya ideal untuk bentuk off-road ekstrim yang dikenal sebagai rock crawling, berkat pendeknya jarak sumbu roda ban depan super datar 33 inci, dan 10,8 inci ground clearance. Jeep Wrangler Rubicon memiliki sudut pendekatan 44 derajat, tetapi ada yang lebih dari itu. Kekuatan yang disalurkan ke dalam roda kendaraannya juga penting karena jika keseimbangan kekuatan hilang, Jeep hanya akan slip atau menabrak. Jadi Jeep ini memiliki sistem khusus untuk memastikan keempat rodanya memiliki grip yang dibutuhkan. Para pengemudi ini bisa dikatakan gila dan luar biasa, karena melakukan pendakian seperti ini, kita harus memiliki tingkat keberanian dan keterampilan yang tepat untuk melakukan hal seperti ini terjadi. Banyak orang memiliki sedikit kekhawatiran ketika ada es dan salju, juga hujan lebat di jalan. Ketika di jalan yang licin, mobil kita memiliki traksi yang lebih kecil dibandingkan kendaraan yang lebih besar. Kita harus memiliki lebih banyak keterampilan untuk memastikan kendaraan kita tidak menabrak mobil yang lain. Mengendarai sebuah bis adalah sesuatu yang luar biasa. Bis ini sangat berbahaya untuk dikendarai di jalan, dalam kondisi jalanan ditutupi salju. Namun bagi pengemudi bis asal Inggris ini, dia menunjukkan kalau jalan yang licin dengan banyak tikungan di dalamnya, bukanlah alasan untuk dia mengendarai bis itu dengan baik. Banyak mobil yang lain berjuang untuk mendapatkan traksi naik dan turun di jalur itu. Bahkan ada beberapa orang yang mencoba mendorong mobil mereka ke jalur utama, agar mobilnya bisa maju. Namun di video 30 detik ini, kita bisa melihat aksi sopir bis yang handal. Dia mampu naik dan turun di lintasan, dengan tidak menabrak kendaraan yang lainnya. Beberapa orang menyebut orang itu sebagai sopir bis terbaik di Inggris, karena yang dilakukannya adalah keterampilan yang luar biasa. Kita semua mengakui, ketika mengendarai kendaraan yang berbeda, maka dibutuhkan juga tingkat keterampilan yang berbeda untuk mengendarainya, dan itulah mengapa kita memerlukan surat izin mengemudi atau SIM. Izin itu juga berlaku bagi seseorang yang mengemudikan kereta api, kapal, dan tentu saja, pesawat terbang. Begitu juga ketika kita akan mengemudikan truk semi-komersial. Ini adalah kendaraan raksasa yang kadang-kadang dapat menyebabkan malapetaka di jalan raya, jika orang tidak berhati-hati dengan mobil ini saat mengemudi. Saya yakin, beberapa dari kalian hampir pernah mengalami kecelakaan dengan mobil yang satu ini. Sopir truk Volvo ini tidak hanya mahir mengemudikan kendaraan besar seperti ini, namun pengemudi ini sepertinya tidak mengalami kesulitan melakukan manuver atau gerakan-gerakan yang indah. Bahkan dia dengan mudahnya mampu memarkirkan kendaraannya di sudut jalan sempit, tanpa menabrak pembatas jalan sedikit pun. Tidak hanya dibutuhkan sebuah keterampilan untuk melakukannya,
namun dibutuhkan juga sebuah bakat yang sangat luar biasa, terlebih lagi jika kalian mengikuti tes mengemudi di benua Eropa, karena dari semua tempat di muka bumi, benua Eropa menerapkan standar yang tinggi bagi seorang pengemudi yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi di sana. Bisa dibayangkan, jika semua pengemudi truk mampu mengemudikan truk mereka seperti ini, bisa dipastikan, angka kecelakaan mobil di jalan raya akan jauh berkurang. Sekarang, kita akan melihat keahlian pengemudi bis yang lainnya. Selama berabad-abad, di pantai Amalfi, ada serangkaian jalan yang berbahaya, seperti jalanan di pegunungan Himalaya yang tidak memiliki banyak fitur keselamatan. Tak jarang kendaraan masuk ke jurang karena faktor jalan yang tidak aman, seperti yang kita lihat di video ini. Jalan ini sebenarnya tidak cukup lebar, untuk menampung beberapa kendaraan besar, dibutuhkan kerjasama kedua kendaraan, juga keahlian pengemudi, agar mereka bisa melewati satu sama lainnya di jalan ini. Mereka benar-benar hebat bermanuver di jalanan sempit ini, tampaknya mereka tidak panik menghadapi situasi seperti itu. Pengemudi bis ini sangat terampil, jadi, aman untuk penumpang menggunakan bis ini, meski terkadang mereka terjebak untuk waktu yang lama, tetapi pengemudi bis yang berpengalaman ini, dengan mudahnya mengoperasikan kendaraan yang dikemudikannya. Dengan lihainya, mereka bermanuver di jalanan sempit dan memutar. Bagi kita yang awam sepertinya mustahil bisa melewati celah sempit ketika berpapasan dengan mobil yang berlawanan arah. Namun banyak video yang menunjukkan betapa hebatnya keterampilan yang dimiliki pengemudi ini, termasuk beberapa kejadian ketika bisnya mengalami kemacetan, karena bis yang lain menggunakan marka jalan yang tidak presisi, namun pengemudi ini bisa melewatinya tanpa banyak mengulur waktu. Sekarang, kita akan berbicara tentang stunt driver yang mencoba memecahkan rekor dunia. Dia adalah Terry Grant, seorang pria yang memutuskan untuk mencetak rekor dunia Guinness dengan mengendarai mobil Jaguarnya di dalam sebuah lingkaran 360 derajat. Hal ini mungkin biasa kita lihat di permainan roller coaster, tetapi yang menarik di sini adalah wahana itu dibuat untuk memastikan mobil tetap berjalan, tetap pada lintasan, dan agar tidak terjatuh ke bawah. Karena di bawah lintasan, tidak dipasang jaring-jaring pengaman, melakukan aksi ini di dalam kendaraan, jauh lebih sulit, namun setelah 2 bulan persiapan untuk memastikan tubuhnya siap untuk menahan tekanan G-force yang berat. Akhirnya pria ini menyelesaikan lintasan lingkaran 360 derajat, setinggi 62 kaki, dan dia mencatat bahwa dia harus mencapai kecepatan 55 mil per jam, untuk membuatnya tetap di lintasan dan tidak terjatuh. Apa yang lebih hebat daripada sejumlah truk-truk besar, yang melakukan hal-hal luar biasa, yang seharusnya tidak bisa mereka lakukan, tetapi benar-benar diizinkan untuk melakukannya dengan baik, ketika datang ke sebuah acara bernama Monster Jam. Disinilah truk-truk monster itu, beraksi untuk mencatatkan nama mereka dengan berbagai aksi di tahun 2017, acara ini tampaknya sangat bagus, bukan hanya beberapa momen yang tak terlupakan terjadi di sini, namun menunjukkan seberapa hebat kemampuan pengemudi mobil ini beraksi. Di sini kita bisa melihat truk-truk besar melompat di udara dan mendarat di tanah tanpa masalah, bahkan ada truk yang melakukan 3 kali jungkir balik di udara tanpa masalah. Ada juga aksi mengangkat ban depan, atau populer dengan istilah wheelie, terpanjang, yang berlangsung selama 1 menit 15 detik, oleh pengemudi bernama Tyler Meninga. Jenis keterampilan yang disajikan dalam acara ini sangat memukau bagi semua orang, karena ini adalah truk besar yang jarang sekali melakukan aksi-aksi seperti ini. Disukai atau tidak, para pengemudi truk-truk besar ini bukan hanya modal berani semata, namun mereka tentunya sangat terlatih dan terampil melakukannya. Festival Knivel di Montana adalah sebuah acara yang diselenggarakan setiap tahunnya. Di sini kita bisa melihat aksi-aksi lompatan kendaraan yang luar biasa. Keluarga Godfrey adalah salah satu keluarga yang menekuni motorsports dan aksi-aksi ekstrim. 2 anggota keluarganya telah berpartisipasi dalam satu acara tersebut dan berhasil memecahkan rekor. Yang mengesankan adalah Greg Godfrey yang berusia 46 tahun, mengendarai truk dan melakukan atraksi lompatan dengan mengalahkan rekor dunia terakhir yang dibuat pada tahun 2014 oleh keponakannya sendiri. Keponakannya hampir menggandakan rekornya sendiri, dengan panjang lompatan 50 meter. Tanner yang berusia 27 tahun, memecahkan rekor di salah satu acara stasiun televisi, dengan kendaraan off-road 2 kursi. Rekor ini sangat luar biasa, karena Tanner telah pulih dari cedera tulang belakang, yang membuatnya lumpuh pada tahun 2007. Ajaibnya, ia mendapatkan kembali kemampuannya, untuk berjalan dan tidak pernah kapok untuk beraksi lagi. Ia mengalahkan rekor sebelumnya 60 meter, menjadi 50 meter. Paman dan keponakan ini, adalah keluarga pengemudi yang berbakat, tetapi harap diingat, stunt driving sebenarnya sangat berbahaya. Keterampilan itu hampir menghilangkan nyawa dia, untuk selamanya. Jadi, meskipun ini adalah kisah yang menginspirasi, kita masih harus sangat berhati-hati dan berpikir 1000 kali untuk melakukan dan mencobanya.
Terry Grant adalah pria yang melakukan manuver lingkaran 360 derajat dengan mobil Jaguar. Dia membutuhkan 2 bulan untuk mempersiapkan aksinya ketika itu, namun itu bukanlah satu-satunya rekor yang dia pecahkan dengan mobil Jaguar. Ternyata, dia memecahkan satu lagi rekor dalam aksi yang sama gilanya, ketika tampil di acara peluncuran mobil kompak SUV Jaguar yang baru ke seluruh dunia. Dia melakukan aksi dengan melakukan lompatan dengan mobil itu, setinggi 15,3 meter, disertai gerakan memutar di udara sekitar 270 derajat. Dia berhasil melakukannya, dan mendarat dengan selamat. Terry sebenarnya telah membuat lebih dari 20 rekor dunia selama ini. Ini adalah aksi yang tidak hanya membingungkan, tetapi sebuah aksi yang tak masuk di akal. Sebuah truk dipasangkan melawan mobil balap Formula 1, tujuannya adalah bukan untuk melihat siapa yang lebih cepat, karena jelas mobil Formula 1 lah yang akan menang, tetapi aksi ini dimaksudkan untuk melihat, ketika truk itu melompat di udara, mobil Formula 1 itu bisa melintas masuk dengan cepat ke bawah truk tersebut, sebelum truk itu mendarat, dan untungnya, tidak ada yang terluka dari kedua pengemudi tersebut. Aksi ini sungguh sangat berbahaya, karena aksi ini bisa dengan mudah merenggut nyawa mereka, tapi aksi ini berjalan dengan sukses, juga terlihat sangat keren. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, ternyata rekor dunia dicetak di sini. Truk itu melompat setinggi 25 meter 7 inci. Mike Ryan mengatakan, itu adalah salah satu aksi impiannya, karena aksi itu belum pernah dia lakukan sebelumnya, hingga akhirnya, dia melakukannya dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun. Itulah beberapa aksi pengemudi-pengemudi berbakat dari seluruh dunia. Saran kami adalah, jangan pernah untuk mencoba dan menginginkan aksi tersebut terjadi di kehidupan kalian. Terima kasih sudah subscribe channel kami. Sampai jumpa.